Coba proses konversi dari CPO ke bensin. Jadi ide ini sudah diinisiasi lama oleh ITB, dalam hal ini oleh Profesor Subarjo dan teman-teman, dan kemudian 2 tahun yang lalu kita dorong ya supaya bisa di scale up ya, dari hasil laboratorium testnya. Nah, dari skala pilot plant yang ada sekarang ini ya 1000 liter feed umpan itu sudah bisa dihasilkan juga bahan bakar bensa nah, yang pada saat katalisnya masih segar itu bisa menghasilkan RON 115 ya, dan ini tentu saja bensin yang mempunyai kualitas tinggi. Nah, saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BPDPKS, BRIN, dan terutama PT Pura Barutama yang sudah memfasilitasi ya. Nah, Indonesia sendiri ya, kita harus terus berupaya supaya kita bisa mandiri ya, di bidang apa yang menjadi kebutuhan bangsa kita. Kita mempunyai sumber energi yang besar, sumber energi yang beragam yang belum dimanfaatkan. Di sektor ESDM sendiri, selain sektor energi, kita juga memiliki sektor mineral dan batu bara. Dan ini juga bisa menjadi satu kesempatan, ya, terutama bagi Pura Barutama, ya, untuk bisa melihat potensi-potensi ke depan, bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam kita, sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, ini kemarin saya baru dari Tanjung Enim, groundbreaking untuk hilirisasi batu bara untuk memproduksi dimethyl ether untuk menggantikan LPG. Dan mudah-mudahan kita segera bisa menyelesaikan program hilirisasi sehingga kita tidak lagi mengimpor LPG yang jumlahnya sangat besar dan menyerap subsidi yang cukup besar. Nah, salah satu langkah yang dilakukan kali ini adalah melihat potensi mengolah kita punya hasil perkebunan kita. CPO bisa menjadi bahan bakar. Kita impor BBM makin lama makin tinggi. Sumber cadangan minyak mentah kita ya saat ini menurun dan harus kita upayakan untuk bisa ditingkatkan produksinya. Kalau tidak, kita akan menjadi negara yang tergantung impor. Berapa banyak biaya devisa yang harus kita keluarkan? Ya, berapa banyak biaya subsidi yang harus kita bisa alokasikan? Nah, upaya-upaya anak bangsa ya untuk bisa melakukan inovasi dalam teknologi sangat penting. Ya, bagaimana kita bersama-sama ya bisa mengurangi importasi. Nah, tahap pilot sekarang ini masih tahap awal, masih butuh perjuangan panjang untuk menuju ke arah komersial, ya. Tapi dari apa yang ada dari laboratorium, dari pilot plant, itu kita tentunya sudah bisa mengambil parameter-parameter penting. Bagaimana kita menuju ke arah skala produksi yang komersial, ya. Sawit kita banyak, ya, sumber-sumber IVO kita banyak, harusnya bisa kita manfaatkan. Bagaimana kita bisa membuat desa mandiri energi, bagaimana kita bisa membuat kecamatan mandiri
terhadap energi. Itu menjadi tantangan, terutama dari timnya Pak Subagio dan kawan-kawan ini ke depan. Ya, jadi tuntutan ke depan memang kita harus menggunakan energi yang bersih, energi yang bisa terbarukan. Ya, untuk itu langkah ini sudah tepat. Tinggal bagaimana kita nanti harus bisa melaksanakannya, ya, dengan agar proyek ini memiliki nilai komersial yang kompetitif. Jadi saya sampaikan kepada tim TTB, ya, untuk terus memacu semangat, mempercepat proses-proses percobaannya, dan kemudian juga kita bisa memikirkan ke depannya untuk men-scale up menjadi skala komersial yang memang bisa dimanfaatkan. Bukan saja nanti hasilnya bisa dimanfaatkan di dalam negeri, tetapi juga mudah-mudahan teknologi ini bisa diserap oleh negara-negara lain. Dan untuk PT Pura Barutama, pesan kami, banyak peluang, sangat banyak peluang. Apa yang dilakukan di sini masih belum cukup untuk bisa mendukung kebutuhan mesin-mesin, baik pertanian, kemudian di mineral processing, dan kita juga sedang akan mengembangkan teknologi baterai untuk kendaraan listrik. Jadi nanti dari SDM nanti akan berkomunikasi. Nah, sekali lagi Pak Bupati, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Bupati Kudus, Bupati Banyuasin, ya, atas supportnya selama ini. Semoga kita bisa melaksanakan yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Atas semuanya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.